Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok proyek Smart Cultus Line berbasis Internet of Things. Jadi dengan saya sendiri di sini yaitu Meila Ayudiasari dan rekan saya. Saya Anissa Olivia dengan NPM 2478-2069. Dan saya Rima Sari dengan NPM 24782067. Saya Yura Elva dengan NPM 2478-2097. Dan saya Devi Nidia Putri dengan NPM 2478-2070. Oke, jadi sini kami akan mensimulasikan penggunaan Trello dalam mengelola tugas kelompok kami dengan alur do, does, dan done. Jadi tunggu ke video selanjutnya. Oke, jadi pada kasus yang saat ini kami ambil, yang dimana di sini kami menggunakan Smart Cultus Line atau jemuran pintar berbasis IoT. Jadi permasalahan utama dari proyek ini yaitu cuaca yang tidak menentu. Jadi banyak orang yang menjemur pakaian lalu meninggalkannya saat bekerja, kuliah, maupun beraktivitas di luar rumah. Jadi ketika hujan turun secara tiba-tiba, pakaian yang dijemur dapat basah kembali. Nah, oleh karena itu, proyek ini tuh dibuat untuk membantu pengguna itu tuh menjaga jemuran secara otomatis. Jadi sistem ini tuh menggunakan ESP8266 sebagai microcontrollernya, kemudian sensor hujan sebagai untuk mendeteksi air hujan, kemudian sensor LDR digunakan untuk membaca intensitas cahayanya, dan motoservo digunakan untuk menarik atau mengeluarkan jemurannya. Selain itu, sistem ini juga tuh dilengkapi dengan notifikasi Telegram agar pengguna itu dapat memantau kondisi jemuran dari jarak jauh. Selanjutnya, di sini kami tuh akan menjelaskan dan menampilkan simulasi penggunaan Trello. Nah, di sini kita bisa mengaksesnya ya melalui trello.com. Nah, jadi di sini pada Trello sendiri, rekan saya akan menjelaskan serta mensimulasikan penggunaan Trello dalam mengelola tahapan pekerjaan proyek Smart Cultus Line ini. Jadi berdasarkan simulasi yang nanti akan rekan saya jelaskan pada video selanjutnya. Oke. Oke, di sini kita lanjut untuk membuat board baru. Nah, jadi di sini kita harus login dulu masuk ke webnya yaitu trello.com. Nah, di sini saya sudah masuk yaitu menggunakan akun rekan saya yaitu Mela Yudiasari. Nah, jadi di sini untuk langkah ini kita akan membuat board baru yang akan digunakan sebagai tempat pengelolaan proyek. Nah, jadi pada bagian ini kami akan memilih menu create, kemudian memilih menu create new board. Nah, jadi kami akan memberi nama board tersebut yaitu sesuai dengan proyek kami yaitu PKM Smart Cultus Line berbasis IoT agar mudah dikenali sesuai dengan proyek yang sedang kami kerjakan. Nah, jadi untuk tampilan board di sini kita bisa memilih latar belakang dengan tema teknologi ataupun warna biru ya sesuai dengan konsep Internet of Things. Nah, jadi setelah semua pengaturan itu selesai, kita bisa menekan tombol create ya. Oke, di sini kita langsung saja untuk create new board. Nah, jadi di sini kita pilih create new board. Nah, di sini untuk tampilan untuk board title kita akan gunakan PKM Smart Cultus Line berbasis IoT. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memilih background ya. Di sini coba view more. Nah, di sini kita bisa pilih background yang kita akan gunakan. Di sini saya memilih background ini aja deh. Udah. Nah, selanjutnya di sini kita akan klik tombol create. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini untuk tampilan
board yang barusan kita buat. Nah, jadi di sini terlihat bahwa board itu berhasil dibuat. Nah, jadi di sini Trello itu dia menampilkan board yang kosong yang dimana ini siap digunakan. Nah, jadi untuk tahap berikutnya ini akan dilakukan oleh rekan saya. Itu akan mengisi dengan list do, does, dan don't untuk mengelola progres pekerjaan proyek. Oke, selanjutnya kita di sini akan membuat list. Di sini kita akan membuat 3 list, yakni do, does, dan don't. Jadi, setelah kita membuat board, kita akan membuat 3 list, yaitu do, does, dan don't. Dan list do digunakan untuk menampung pekerjaan yang belum dikerjakan. List does digunakan untuk pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh kelompok. Sedangkan list done itu digunakan untuk pekerjaan yang sudah selesai. Dengan pembagian ini, progres proyek dapat terlihat lebih jelas karena setiap tugas itu memiliki posisi sesuai status pengerjaannya. Lalu fungsi dari do itu untuk tugas yang belum dikerjakan dan does digunakan untuk tugas yang sedang dikerjakan dan done itu digunakan untuk tugas yang sudah selesai. Oke, di sini kita langsung aja buat yang pertama di sini do. Lalu di sini kita buat does. Lalu di sini kita buat done. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mengisi bagian list di do-nya. Oke. Baik, saya di sini akan melanjutkan untuk mengisi card atau add card. Nah, pertama kita akan membuat judulnya, yaitu membuat desain interface smart clothes line. Nah, kita add card. Lalu kita akan baik, setelah kita membuat judul cardnya atau add a card, kita akan memberikan deskripsinya. Deskripsinya adalah membuat rancangan tampilan aplikasi Smart Clothes Line yang menampilkan status cuaca, kondisi jemuran, dan notifikasi otomatis. Nah, kita akan menambahkan membernya, yaitu Mela. Nah, kemudian kita akan membuat checklist. Yang pertama adalah membuat wireframe. Kita add. Nah, kita akan membuat lagi mendesain halaman dashboard. Kita add lagi, kemudian mendesain halaman notifikasi, mendesain
halaman notifikasi, kita add lagi, kemudian review design kita add. Nah, jika kita sudah selesai mengerjakan, kita centang checklistnya. Nah, ini juga kita centang. Jika sudah semua, kita centang semua. Nah, kita akan memberikan date-nya atau deadline-nya, yaitu 20 Juni ya, misalkan 2026 kita save. Nah, card ini itu akan digunakan, kemudian kita save, kita exit. Nah, card ini tuh digunakan untuk memantau perkembangan tugas hingga selesai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, di mana pada tahap kali ini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan mengenai do, dash, dan juga don't yang sudah dibuat sebelumnya. Di mana sekarang di kondisi awal kita sudah memiliki card yang berisi di bagian do, sedangkan dash dan juga don't ini kosong. Pertama kita buka cardnya. Oke, di bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana alur pengerjaan proyek Smart Plotters Line ini menggunakan Trello. Di sini kita punya 3 kolom utama, yaitu do, dash, dan juga don't. Kolom do digunakan untuk tugas yang belum dikerjakan. Kolom dash digunakan untuk tugas yang sedang dikerjakan. Sedangkan kolom don't digunakan untuk tugas yang sudah diselesaikan. Oke, yang pertama kita akan memindahkan card ke kolom dash. Ini kita geser. Oke, sudah kita pindah. Oke, misalnya sekarang kita mulai mengerjakan analisis kebutuhan pengguna ya. Karena tugas ini sudah mulai dikerjakan, maka cardnya ini kita pindahkan dari kolom do ke kolom dash. Oke. Oke, sebelum lanjut ke simulasi selanjutnya, di sini saya akan menambahkan card baru untuk mempermudah simulasi-simulasi berikutnya. Yang pertama kita add card penuh. Misalkan ini titelnya penuh tulisan kode program untuk ISP32. ISP8266. Oke, card ini awalnya ada di list do, kita add card, lalu kita ini title or paste a link apa? Title Kok di sini langsung deskripsi? or Paste link. link. Paste link. Kan yang pertama kita nambahin tuh. Abis nambahin judul, di sini langsung isi deskripsi ini apa ya? Ya nambahin lagi. Judul lagi. Iya, judul baru, list baru, list terus. Sampai 10 list gitu. Atau 5 list gitu loh maksudnya. Terus nanti kalau ngisi deskripsi klik ini.
Tapi di sini cuma satu contohnya. Enggak ya? Di sebenarnya tempatku itu ada ini nih. Nih, ada ini. Sabar, ini dulu satu. Ada Nanti 8. sisanya pakai itu. Langsung ke deskripsi apa nambah titel baru ya? Apanya? Sekarang enaknya. Nambahin deskripsinya aja langsung. Iya kan? Oke. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk deskripsinya. Kita isi di sini, misalkan kita isi deskripsi membuat kode program untuk membaca data sensor hujan dan juga sensor LDR, kemudian mengatur motor servo agar dapat menarik atau mengeluarkan jemuran secara otomatis. Ke deskripsinya kita isi membuat kode program untuk membaca data sensor hujan dan juga sensor LDR, kemudian mengatur motor servo agar dapat menarik atau mengeluarkan jemuran secara otomatis. Jadi di card ini kami menambahkan deskripsi untuk menjelaskan isi pekerjaannya, di mana card ini penulisan kode program ESP8266 itu berisi tugas membuat program pembacaan sensor hujan, sensor LDR, serta pengaturan motor servo supaya sistem jemuran ini dapat bekerja secara otomatis. Oke. Save. Selanjutnya kita klik checklist untuk menambahkan checklist. Misalkan kita isi checklist penulisan program. Kita klik add. Oke, yang pertama kita tulis membuat kode pembacaan sensor hujan. Misalkan ini checklistnya kita tambahkan satu aja lah ya untuk contoh. Cukup berarti. Oh iya, Trello ini kan mendukung checklist di dalam card, di mana digunakan untuk memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil supaya progresnya itu bisa dicentang satu persatu gitu. Selanjutnya kami menambahkan checklist agar pekerjaan lebih terarah, di mana checklist ini berisi langkah-langkah dalam pembuatan program, mulai dari pembacaan sensor, pembuatan logika kondisi hujan, pengaturan motor servo, sampai uji coba kode programnya. Sini kita kasih contohnya satu. Selanjutnya kita klik label. Kita bisa pilih warna apa aja, misalkan ini. Terus kita beri nama label, misalkan analisis. Oke, sudah.
Selanjutnya kita kasih label lagi, misalkan biru. Ini untuk yang tugas kita tulis software. Oke, kita create. Sudah. Ini. Oke, gini berarti. Nah, oke. Di sini kami juga menambahkan label untuk membedakan jenis pekerjaan. Jadi di card ini kami menggunakan label software karena pekerjaan berhubungan dengan penulisan kode program ISP8266. Sekarang kita masuk ke menambahkan member. Kita klik member. Oke, gini. Member kita pilih Mela Ayudiasari karena kebetulan baru Mela. Kalau misalkan akunnya belum masuk ke board, kita bisa undang dulu anggota kelompok lain ke board Telo. Dia udah masuk. Kalau misalkan kita mau ngundang anggota lain ke board Telo ini, kita cukup klik share, lalu kita create link. Setelah itu kita bagikan ke anggota lain, sedangkan anggota lain yang mendapatkan link cukup klik join untuk mengikuti board Trello tersebut. Jadi pada bagian member di sini kita menambahkan anggota yang bertanggung jawab terhadap card tersebut ya. Dimana untuk card penulisan kode program ESP8266 tadi penanggung jawabnya itu Mela Ayudiasari. Selanjutnya kita klik date. Kita pilih misalkan 20 Juni. Di sini kita menambahkan deadline supaya setiap pekerjaan ini memiliki batas waktu penyelesaiannya yang jelas ya. Selanjutnya kita isi komentar. Misalkan kita isi program ISP8266 sedang dibuat untuk membaca sensor hujan dan mengatur pergerakan motor servo. Kita klik save. Jadi di komentar ini kita gunakan untuk memberikan update progres pekerjaan. Dengan begitu tuh anggota lain dapat mengetahui perkembangan tugas yang sedang dikerjakan tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke simulasi. Setelah kita menambahkan card yang pertama ke DAS, selanjutnya kita pindahkan card kedua ke DAS juga. Oke, begitu juga dengan card-card selanjutnya apabila sudah ada ya. Setelah itu kita buka salah satu card, misalkan kita buka yang jadi di sini ada description, checklist, activity, members, attachment, add, dan lain sebagainya. Kalau kita klik salah satu card, di dalamnya ini ada informasi yang lebih lengkap nih mengenai tugas yang sedang ada di card tersebut. Di sini ada deskripsi pekerjaan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan pada tugas tersebut.
Selanjutnya di sini juga ada checklist. Di checklist ini kita membuat beberapa list job desk yang dibuat di pekerjaan tersebut. Misalkan di sini ada membuat kode program sensor hujan. Kalau misalkan kita cukup checklist. Kalau misalkan belum, ya belum. Ini sebenarnya ada banyak, cuman untuk contoh kita buat satu aja ya. Selain itu juga checklist ini digunakan untuk memantau progres pekerjaan. Jadi setiap tahapan yang sudah selesai itu bisa langsung dicentang supaya lebih mudah dipantau oleh seluruh anggota kelompok. Jadi bisa dilihat oleh anggota lain gitu. Selanjutnya kita lihat member. Di sini kita tunjukkan bagian member. Biasanya ada foto profil atau nama pengguna seperti ini, dimana di card ini juga terdapat member atau anggota yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Jadi pembagian tugas antar anggota menjadi lebih jelas dan tidak saling tumpang tindih gitu. Selanjutnya kita tambahkan deadline di bagian get due date ini. Nah, di sini kemudian kita terdapat deadline yang berfungsi sebagai batas waktu pengerjaan tugas agar proyek dapat selesai sesuai jadwal. Oke, kita sekarang tutup card. Sekarang kita pindahkan dos ini ke done. Oke, setelah tugas selesai dikerjakan dan seluruh checklist sudah terpenuhi, maka card ini dipindahkan ke kolom done. Ini menandakan bahwa pekerjaan tersebut itu sudah selesai dikerjakan oleh setiap anggota kelompoknya. Untuk saat ini masih ada beberapa pekerjaan yang sedang berlangsung ya. Di sini ada satu. Karena masih dalam proses pengerjaan, maka card tersebut ditempatkan pada kolom das terlebih dahulu. Oke. Board sekarang terlihat do kosong, das 1 dan don 1, artinya yang belum dikerjakan itu tidak ada, yang sedang dikerjakan ada 1, dan yang sudah selesai dikerjakan itu ada 1. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa simulasi ini bisa dilihat atau apabila Trello ini sangat membantu ya dalam mengatur pekerjaan setiap anggota kelompoknya, di mana semua tugas itu dapat dipantau dengan lebih mudah karena statusnya itu kan terlihat jelas, mulai dari tugas yang belum dikerjakan, sedang dikerjakan, sampai yang sudah selesai. Di mana dengan adanya Trello juga, koordinasi antar anggota kelompoknya itu juga menjadi lebih terorganisir dan juga progres proyek Smart Lotus lainnya dapat dipantau secara real time. Mungkin sekian demonstrasi penggunaan Trello dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itu tadi video dari penjelasan video dari rekan-rekan saya. Jadi sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.